peserta MPLS yang Ibu banggakan. Salam sehat buat kita semua. Selamat datang Ibu ucapkan dan selamat bergabung di SMK Negeri 6 Ambon. Ibu akan menyampaikan informasi tentang pengenalan kurikulum dan kalian diharapkan untuk menyimaknya. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Nama lengkap Ibu adalah Martina Siahaya. Dalam penyapaan sehari-hari di sekolah, Ibu biasa disapa Ibu Im Siahaya. Ibu lahir di Ambon tanggal 9 Juli tahun 76. Dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan di perguruan tinggi, Ibu selesaikan di Kota Ambon. Kemudian pengalaman kerja Ibu dari tahun 2001, Ibu bekerja sebagai tenaga honor di sekolah ini. Lalu di tahun 2003, Ibu mencoba mendaftarkan diri menjadi tenaga guru bantu program Kementerian Pendidikan Nasional dan Ibu diterima sebagai tenaga guru bantu tetap di SMK Negeri 6 Ambon. Kemudian tahun 2006 Ibu diangkat menjadi pegawai negeri sipil di sekolah ini juga. Ibu mengajar mata pelajaran biologi dan pengalaman kerja Ibu di sekolah ini berawal dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, Ibu diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia. Nah, pada tahun 2014, sekolah membuka program keahlian baru, keperawatan. Waktu itu masih bernama keperawatan, sekarang bernama asisten keperawatan. Dan Ibu dipercaya untuk menjadi Ketua Kompetensi Keahlian tahun 2014 sampai dengan 2016. Kemudian sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Ibu diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Bersama dengan salah seorang guru di SMK Negeri 6 Ambon, kami berdua juga adalah instruktur kurikulum 2013 di Provinsi Maluku. Itu informasi sekilas tentang Ibu. Kita akan masuk ke dalam materi kita, pengenalan kurikulum. Nah, kurikulum yang berlaku di SMK Negeri 6 Ambon ini adalah kurikulum 2013. Dan sejak tahun 2013, ketika kurikulum 2013 ini mulai diberlakukan secara nasional, SMK 6 Ambon menjadi sekolah pilot project, sekolah pelaksana kurikulum 2013 di Maluku, satu-satunya SMK di Maluku yang menjalankan kurikulum 2013 saat itu. Nah, sampai dengan saat ini, tahun 2021 ini, kita masih tetap menggunakan kurikulum 2013 dan melalui penyempurnaan-penyempurnaan dengan revisi-revisi yang telah dibuat, kita masih tetap menggunakan edisi terakhir revisi tahun 2018. Di SMK Negeri 6 Ambon ada 6 kompetensi keahlian yang dikembangkan oleh sekolah dan berdasarkan peraturan Dirjen nomor 6 tahun 2018 tentang spektrum keahlian SMK MAK, kompetensi keahlian yang dikembangkan itu meliputi bidang keahlian, ada 3 bidang keahlian, kemudian untuk program keahlian, dan kompetensi keahlian. Di sini juga ada nomor kodenya. Yang pertama kita lihat bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Bidang keahlian ini ada satu program keahlian yang dikembangkan di sekolah kita, yaitu Teknik Komputer dan Informatika.
dengan nama kompetensi keahliannya adalah multimedia. Nomor kode kompetensi untuk bidang kalian, kompetensi kalian ini adalah 067, sesuai spektrum ya. Kemudian bidang kalian yang kedua yang dikembangkan di sekolah ini adalah kesehatan dan pekerjaan sosial. Ada 4 program kalian yang kita laksanakan di sekolah ini. Yang pertama adalah keperawatan dengan kompetensi kaliannya asisten keperawatan 071 nomor kodenya. Kemudian yang kedua, program kalian teknologi laboratorium medik. Kompetensi keahliannya teknologi laboratorium medik juga dengan nomor kode 073. Program keahlian yang ketiga untuk bidang keahlian yang kedua adalah farmasi dan farmasi ya, program keahliannya dengan kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Nomor kodenya 074. Kemudian program keahlian yang keempat masih di bidang yang sama, kesehatan dan pekerjaan sosial dengan kompetensi keahlian social care atau keperawatan sosial, nomor kodenya 076. Kemudian bidang keahlian yang ketiga adalah bisnis dan manajemen. Program keahliannya akuntansi dan keuangan. Kompetensi keahlian yang dikembangkan adalah akuntansi dan keuangan lembaga dengan nomor kode 111. Nah, kemudian kita akan lihat tentang struktur kurikulumnya. Berdasarkan 6 kompetensi keahlian tadi yang dikembangkan di sekolah ini, kita beracuan pada Perdirjen Dikdasmen nomor 7 tahun 2018 tentang struktur kurikulum SMK. Maka di sekolah ini nanti anak-anak akan mendapat mata pelajaran dalam 3 kategori. Yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, dan yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan peminatan kejuruan ini sendiri akan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah dasar bidang keahlian, semua mata pelajaran yang ada dalam satu bidang keahlian yang sama diajarkan di sini. Kemudian dasar program keahlian, di sini dikasih kode C2, kemudian yang berikut adalah C3 adalah kompetensi keahlian. Berdasarkan struktur kurikulum ini, total jam pembelajaran untuk kelas 10, 46 jam per minggu. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12, 48 jam per minggu. Apa saja mata-mata pelajarannya? Kita lihat bersama. Untuk muatan nasional, mata pelajaran yang akan anak-anak sekalian dapatkan itu adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PABP, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Ada 6 mata pelajaran yang akan anak-anak pelajari di muatan nasional. Kemudian untuk muatan kewilayahan, ada 2 mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Yang pertama itu seni budaya, dan yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, PJOK. Kemudian untuk mata pelajaran muatan peminatan kejuruan tadi, C, kelompok C, itu akan dipecahkan menurut kompetensi keahlian yang kalian pilih. Kita lihat yang pertama untuk multimedia. Nah, anak-anak yang masuk dan memilih kompetensi keahlian multimedia akan menerima pelajaran
C1, dasar bidang keahlian, simulasi dan komunikasi digital. Kemudian fisika, kimia. Sedangkan untuk mata pelajaran dasar program keahlian C2, ada mata pelajaran sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Ada 4 mata pelajaran yang diajarkan di kelompok C2. Sementara untuk kelompok C3, kompetensi keahlian, ini nanti akan kalian pelajari setelah kalian ada di kelas 11 dan kelas 12. Ini untuk multimedia ya. Kemudian yang berikut, untuk asisten keperawatan, mata-mata pelajaran kejuruan yang akan didapat, yang pertama simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, dan biologi, kelompok C1. Untuk kelompok C2, dasar program keahlian, mata pelajaran yang kalian dapatkan adalah konsep dasar keperawatan, anatomi dan fisiologi, komunikasi keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat. Dan C3, kompetensi kalian, nanti akan kalian dapatkan juga di kelas 11 dan kelas 12, seperti multimedia tadi. Yang berikut, untuk teknologi laboratorium medik. Mata pelajaran dasar bidang keahliannya, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, dan biologi. Kalau kalian perhatikan, mata pelajaran untuk dasar bidang keahlian ini sama dengan yang diperoleh di kompetensi keahlian asisten keperawatan. Kenapa demikian? Karena kalian masih ada dalam bidang keahlian yang sama. Kita ingat kembali pada struktur kurikulum tadi ya. Nah, kemudian untuk dasar program keahlian, mata pelajaran yang didapat di TLM adalah anatomi fisiologi, dasar manajemen laboratorium dan kesehatan lingkungan, laboratorium dasar kesehatan. Kelompok C3 nanti tetap akan diperoleh di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian untuk kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas, mata pelajaran C1, karena masih satu bidang dengan 2 kompetensi keahlian sebelumnya, asisten keperawatan dan TLM, maka masih sama, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, dan biologi. Sementara untuk kelompok mata pelajaran C2 dasar program keahlian, yang pertama dasar-dasar kefarmasian, kemudian perundang-undangan kesehatan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, serta farmakognosi dasar. C3 masih tetap akan diperoleh di kelas 11 dan 12. Kemudian untuk social care, C1-nya simulasi dan komunikasi digital, kemudian psikologi, sosiologi, antropologi, dan biologi. Mata pelajaran dasar program keahlian, pengetahuan dasar pekerjaan sosial, keterampilan teknik pekerjaan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial. Tetap C3 untuk kelompok kompetensi keahlian nanti di kelas 11 dan kelas 12. Dan kompetensi keahlian yang ke-6, akuntansi dan keuangan lembaga, mata pelajaran C1 dasar bidang keahlian yang akan diperoleh adalah simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Sedangkan mata pelajaran C2 dasar program keahlian adalah etika profesi, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, akuntansi dasar, perbankan dasar,
Dan C3 tetap akan diperoleh nanti di kelas 11 dan kelas 12. Nah, bagaimana dengan waktu belajarnya? Selama kalian bersekolah di SMK Negeri 6 Ambon, ketika sekolah masih melakukan kegiatan tatap muka normal, waktu belajar kita itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis 10 jam pelajaran. Sedangkan hari Jumat 6 jam pelajaran itu di kelas 10, 8 jam pelajaran akan didapat di kelas 11 dan kelas 12. Waktu belajar dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 15.40 waktu Indonesia Timur. Jadi sudah mendekati jam 4 dengan 2 kali waktu istirahat. Hari Sabtu biasanya kita gunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri. Itu waktu belajar normal ya. Nah, sementara kita melihat kondisi sekarang, kita sedang berada dalam pandemi COVID-19, maka waktu belajar kita berubah. Berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, 3-4 jam pelajaran, dengan durasi waktu dari jam 8 sampai dengan jam 11. Di sini Ibu ada kasih garing. 11.00 atau 12.15. Kenapa? Karena ada hari di mana kalian mendapatkan hanya 3 mata pelajaran dan ada hari di mana kalian mendapat 4 mata pelajaran. Kalau yang 4 mata pelajaran itu dikasih waktu istirahat 15 menit. Nanti hari Sabtu kita akan sediakan untuk kegiatan presisi. Kegiatan presisi ini seperti apa? Nanti akan ada sosialisasi selanjutnya terkait dengan kegiatan ini. Nah, jadwal ini yang akan berlangsung nanti selama pembelajaran dalam kondisi pandemi, pembelajaran secara online. Nah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kita. Tenaga pendidik di sekolah kita ada kurang lebih 65 tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan S1 sampai dengan S2. Tenaga pengajar berarti tugas utama mereka adalah mengajar di kelas, menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sedangkan tenaga pendidik ini siapa? Tenaga pendidik di sekolah kita ini tugasnya adalah membantu dalam proses pembelajaran. Ada sekitar kurang lebih 15 tenaga kependidikan di SMK Negeri 6 Ambon. PKL dan UKK. Nah, namanya saja anak SMK, berarti kita identik dengan yang namanya PKL, praktek kerja lapangan, dan UKK, uji kompetensi keahlian. Kalau sekolah umum itu biasanya materi yang disajikan selama 3 tahun belajar berlangsung di kelas. Tetapi untuk SMK mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Selama 3 tahun belajar kalian di lembaga pendidikan ini, ada saatnya di mana kalian akan turun melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL ini. Dan kegiatan akhir uji kompetensi kalian berdasarkan kompetensi kalian yang kalian pilih atau minati. Nah, dua kegiatan ini akan berlangsung di semester 6 kelas 12. Awalnya kegiatan PKL di sekolah ini berlangsung di semester 5 kelas 11. Tetapi karena pemerintah sudah menetapkan tidak berlakunya lagi UN, ujian nasional, dan hanya berlangsung US, ujian sekolah di semester 6 kelas 12, maka kegiatan PKL kita mundurkan ke semester 6 kelas 12. Sementara
evaluasi secara nasional pengganti UN yang namanya AN, Asesmen Nasional, akan berlangsung di kelas 11 nantinya. Seperti itu ya. Nah, Ibu mencoba menyajikan materi tambahan di sini terkait dengan kegiatan belajar kalian selama 3 tahun di lembaga pendidikan ini. Materi yang Ibu tambahkan di sini menyangkut 16 keterampilan abad 21. 16 keterampilan abad 21 ini menurut framework 21 Century Education yang dikembangkan oleh World Economic Forum, WEF. Mereka menyatakan bahwa ada 16 keterampilan yang harus dimiliki oleh anak di abad 21 ini dengan tujuan agar kalian bisa survive, kalian bisa bertahan dan berhasil masa sekarang. Apa-apa saja 16 keterampilan abad 21 itu? Kita lihat. Nah, 16 keterampilan abad 21 itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah foundational literasi, literasi dasar, kemudian kompetensi, dan yang ketiga adalah karakter quality, kualitas karakter. 3 kelompok besar ini kemudian dipetakan lagi, dijabarkan lagi masing-masing. Untuk literasi dasar itu ada 6 keterampilan yang mesti dimiliki oleh anak. Kemudian untuk kompetensi ada 4 keterampilan yang mesti dimiliki. Sementara untuk karakter qualities ada juga 6 keterampilan yang harus dimiliki oleh kalian. Literasi dasar ini tujuannya untuk apa? Literasi dasar ini sebagai keterampilan dasar ketika kalian melakukan tugas-tugas keseharian kalian. Dan ini dibutuhkan. Sementara untuk kompetensi, ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan kompleks yang kalian hadapi. Sedangkan karakter quality itu bagaimana kalian bisa mengubah lingkungan. Mengubah lingkungan dalam hal apa? Mengubah lingkungan terkait dengan bagaimana rasa ingin tahu kalian, bagaimana kalian berinisiatif, bagaimana kalian mampu bertahan, dan seterusnya. Nah, 3 kelompok keterampilan yang perlu dimiliki di abad 21 ini kita akan bahas hanya menyangkut kompetensi. Ya, ini Ibu lingkar. Ini yang akan kita bahas saja 4 kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Yang pertama ini adalah critical thinking atau problem solving. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, communication. Dan yang keempat, collaboration. Ini dia. NEA, ya, Asosiasi Education, salah satu asosiasi education, ya, asosiasi pendidikan, menyampaikan bahwa kompetensi masyarakat global yaitu komunikasi, kreatif, berpikir kritis, dan kolaborasi. Mereka menyebutnya 4CS, communication, creators, critical thinker, and collaborators. Ini dia, 4 kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Critical thinking atau problem solving, ini sangat dibutuhkan. Ketika Bapak Ibu guru mengajar, bagaimana kalian bisa tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ketika kalian dihadapkan dengan tugas-tugas, kalian bisa, oh ini seperti apa ya, ini harus bagaimana ya. Itu yang sangat dibutuhkan selama kalian berproses dalam pembelajaran. Kemudian setelah rasa ingin tahu itu muncul, ini seperti ini. Nah, kalian mencari jalan keluarnya, problem solving, cara penyelesaian masalahnya, itu
Itu yang sangat dibutuhkan. Keterampilan seperti itu yang dibutuhkan di abad 21 ini. Kemudian yang berikut ada creativity. Creativity ini bagaimana kalian membuat sesuatu yang baru. Bapak Ibu Guru kasih tugas, tetapi kalian punya ide sendiri. Kalian bisa melakukan hal yang lain dari apa yang sudah Bapak Ibu Guru sampaikan atau berikan. Kreativitas dalam penyelesaian tugas-tugas. Itu yang juga dibutuhkan. Kemudian ada communication, komunikasi. Bagaimana kalian punya kemampuan dalam berkomunikasi. Bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalnya ada masalah dalam penyelesaian tugas, tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Saya kurang paham di sini, ataukah ke teman-teman kalian, ya. Jadi apalagi dalam pembelajaran di masa pandemi ini, kita menggunakan handphone atau perangkat laptop, komputer, kita belajar sendiri di rumah. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, silakan berkomunikasi, jangan tinggal diam, ya. Kemudian yang berikut ada kolaborasi atau collaboration. Nah, collaboration ini membangun hubungan dengan orang lain, bekerja dalam tim, bekerja berkelompok. Ya. Jadi 4 keterampilan ini yang dibutuhkan di abad 21. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, ketika kalian sudah bisa melakukan 4 keterampilan abad 21 tadi, maka hakikat dari pendidikan seperti yang disampaikan oleh UNESCO, 4 pilar pendidikan itu bisa juga terlaksana dan sejalan. Yang pertama di sini dikatakan learning to know, belajar mencari tahu. Ya. Bagaimana ya cara penyelesaiannya? Ini bagaimana ya dikerjakan? Nah, ini learning to know. Kemudian learning to do, belajar untuk mengerjakan. Kalau sudah mulai paham, mari coba untuk melakukan atau mengerjakannya. Kemudian learning to be, belajar untuk menjadi. Bagaimana saya menjadi diri saya sendiri. Belajar untuk menjadi. Nah, kemudian yang keempat adalah learning to live together in peace. Belajar untuk kehidupan bersama dalam kedamaian. Belajar menerima bahwa kita semua ini berbeda, tapi kita masing-masing punya kelebihan, kita punya keunikan yang bisa kita padukan untuk kita bisa sukses bersama-sama. Ini yang dinamakan 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Nah, demikian materi yang bisa Ibu bawakan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi di materi berikutnya.